bahwa hidup adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengumpulkan bekal? Assalamualaikum. Bahwa hidup adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengumpulkan bekal? Bagaimana supaya umur yang pendek, singkat ini memiliki dampak yang cukup serius? Kalau dalam dunia motivasi saya pernah mendapatkan satu kalimat yang menarik ya. Kalimatnya begini, masing-masing kita ini diberi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan berpikirnya dalam waktu 1 jam, karena dia ini terbatas, keputusan 1 jamnya itu hanya bisa menghasilkan uang 100.000 rupiah. Tapi ada orang yang dengan 1 jam berpikirnya, keputusan yang dia ambil dalam 1 jam berpikir itu bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Tapi ada orang yang punya kemampuan lebih dahsyat, dalam 1 jam berpikir dia bisa punya penghasilan sampai 100 juta, bahkan ada yang 1 jam berpikir bisa mendapatkan angka miliaran. Nih kalau saya ilustrasikan dalam realitas kira-kira begini. Orang yang mikir 1 jam dapat 100.000 itu kira-kira gini, harap nyambet gawe apa ya. Terus dia keluar ngelihat ada proyek bangunan, kayaknya aku tak nukang aja jadi kuli. Terus dia datang ke mandornya, bos boleh nggak saya kerja di sini? Dia ambil keputusan itu, maka keputusan dia cuma menghasilkan 100.000 rupiah hari itu, gitu kan ya. Tapi ada juga yang mikir, bisnis apa ya yang laris ya. Kemudian dia melihat misalnya satu fenomena, di sini ternyata banyak sekali mahasiswa, di sini banyak sekali para pekerja, mereka tinggal di komplek-komplek perumahan yang sempit, mereka tinggal di kos-kosan. Ini kayaknya kalau saya buka jasa laundry laris, gitu kan. Lalu dia putuskan buka jasa laundry. Ternyata Masya Allah 1 hari bisa mungkin dapat 1 juta rupiah. Tapi mungkin ada yang lebih dahsyat lagi. Lihat itu, pemilik Gojek, pemilik Shopee, pemilik Facebook, pemilik TikTok, itu mikir, sekali mikir nilainya miliaran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sama. Setiap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia-Nya yang bisa kita gunakan untuk kita pikir, yang kemudian nanti hasilnya sangat besar di akhirat. Tergantung kalau kita mau memanfaatkannya atau tidak. Nah, ini yang saya katakan di awal gimana caranya mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Kalau dalam dunia motivasi itu gini Pak, kalau tidur Anda tidak bisa menghasilkan rupiah, maka Anda akan dipaksa untuk bekerja sampai mati. Itu kira-kira Pak, teorinya Pak. Artinya kita harus mikir nih, apa ya usaha yang bisa kita lakukan yang membuat waktu tidur pun rezeki datang, sehingga kita nggak perlu bekerja keras sampai mati. Nah, ini kalau motivasi dunia. Motivasi akhirat juga sama. Apa legasi yang bisa kita tinggalkan, warisan yang kita tinggalkan? Insya Allah pada lain kesempatan saya akan berbicara tentang jangan tinggalkan dunia tanpa warisan kebajikan. Ya, ini berangkat dari prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini doa yang sangat dahsyat, yang pengaruhnya ribuan tahun itu tidak hilang. Sampai sekarang Nabi Ibrahim mendapatkan keajaiban dari doa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau dalam urusan dunia ada orang-orang yang tidur tetap menghasilkan rupiah. Coba Anda lihat itu, yang punya pabrik, punya perusahaan, punya tambang, punya kebun ratusan hektar, itu tidur pun duitnya datang. Pertanyaannya, bisa nggak ketika kita tidur pahala tetap mengalir? Bisa nggak ketika tidur selamanya, kita meninggal dunia, itu pahala tetap datang? Karena kebutuhan kita di akhirat, kebutuhan kita di alam barzah jauh lebih kompleks, jauh lebih berat, jauh lebih banyak daripada kebutuhan dunia.
Bedanya kebutuhan dunia kita itu sumber income, pemasukan dari berbagai macam jalan. Sebut kalau misalnya kita sakit, kita masih punya istri yang mungkin bisa bantu kerja. Kalau kita mungkin dalam keadaan nggak mampu untuk bekerja, kita belum punya istri, Anda masih punya orang tua. Anda nggak punya orang tua, masih ada tetangga. Tetangga nggak ada, masih ada RT lurah, sampai nanti kemudian mungkin orang yang bertanggung jawab. Artinya ketika Anda sakit dan akhirnya meninggal dunia, walaupun nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua, tetap ada yang nguburkan, gitu ya. Artinya ada pihak-pihak lain. Kita masih bisa minta tolong, pahit-pahitnya masih bisa ngemis, kira-kira gitu nih. Ya. Tapi ketika kita sudah di alam barzah, pintu yang terbuka tinggal satu. Ya, saat kita sudah nggak bisa sholat, saat kita sudah nggak bisa zikir, saat kita sudah nggak bisa memupuk kebaikan, maka pada saat itu pintu yang masih terbuka adalah legasi, warisan kebaikan yang kita tinggalkan.